Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI baru akan segera mengarungi roda pemerintahan Indonesia untuk tahun periode 2024 sampai dengan 2029 ke depan. Kini harapan baru akan DPR sebagai wakil rakyat pada hari Selasa 1 Oktober 2024 menjadi awal perjalanan para wakil rakyat di masa pemerintahan yang baru. Sebelumnya, tidak salah bila kita lihat sejarah singkat tentang berdirinya Dewan Perwakilan Rakyat. Sejarah singkat DPR RI. Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI merupakan lembaga tinggi negara yang bertugas mewakili suara rakyat untuk nasib rakyat digantungkan di pundaknya. Sebagai lembaga wakil rakyat, DPR RI bertugas dan memiliki fungsi membentuk undang-undang, pelaksanaan, pengawasan terhadap pemerintah, dan fungsi anggaran. Di masa penjajahan Belanda dahulu, DPR bernama Volksraad yang dibentuk pada 1918 oleh Gubernur Jenderal Graaf van Limburg. Setelah berakhirnya masa penjajahan Belanda, lahirlah Komite Nasional Pusat atau KNIP yang kemudian menjadi cikal bakal badan legislatif di Indonesia yang diresmikan Presiden Soekarno pada tanggal 29 Agustus 1945 di Gedung Kesenian Pasar Baru, Jakarta. Maka kemudian inilah yang dijadikan sebagai hari lahir DPR RI. Pada awal masa berdirinya KNIP beranggotakan 137 orang yang terdiri atas para pemuka masyarakat dari berbagai kelompok dan daerah. Mr. Kasman Singodimidjo dipilih menjadi ketua dalam sidang pertama bersama 3 wakilnya, yaitu Mas Sutrajo Kertohadikusumo, Adam Malik, dan Mr. J. Latu Harari. Mereka dilantik dan bertugas sejak 29 Agustus 1945 hingga 15 Februari 1950. Pada masa Republik Indonesia Serikat atau RIS, badan legislatif terbagi menjadi senat dan beranggotakan 32 orang dan DPR beranggotakan 146 orang. Kewenangan yang dimiliki ketika itu adalah hak budget, inisiatif, dan amandemen serta menyusun rancangan undang-undang bersama pemerintah. Selain itu, DPR memiliki hak bertanya, hak interpelasi, dan hak angket, tetapi tidak memiliki hak untuk menjatuhkan pemerintah atau kabinet. Masa awal KNIP DPR mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Periode Republik Indonesia Serikat atau RIS hanya seumur jagung, yaitu antara 15 Februari 1950 hingga 16 Agustus 1950, yang kembali berubah menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Selama periode RIS, DPR berhasil melahirkan 7 undang-undang, salah satunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 tentang perubahan konstitusi sementara RIS menjadi Undang-Undang Dasar sementara Republik Indonesia. Dari situlah pembubaran bentuk Negara Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia diawali dengan rapat DPR dan Senat pada 15 Agustus 1950 yang menyatakan terbentuknya NKRI jadi secara resmi negara RIS yang berbentuk dengan federasi menjadi NKRI, berlaku pada 17 Agustus 1950 setelah berlakunya Undang-Undang Dasar baru. Itu pun DPR berubah menjadi DPR sementara atau DPRS. Pemilu pertama DPRS tahun 1955. Pemilu DPRS pertama pada tahun 1955 diadakan dengan total 260 kursi DPRS diperebutkan di masa Perdana Menteri Ali Sastrodimidjo dalam susunan legislatif. Pemilu pertama DPRS tahun 1955. Pemilu pertama pada tahun 1955 diadakan dengan total anggota 260 kursi DPRS diperebutkan di masa Perdana Menteri Ali. Ini juga terjadi 3 kali perubahan kabinet, yakni Kabinet Baharudin Harahap, Kabinet Ali Sastrodimidjo, dan Kabinet Juanda. Pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang isinya kembali kepada Undang-Undang 1945. Hal ini karena kegagalan DPRS dalam
menetapkan undang-undang baru sebagai pengganti Undang-Undang 1950. Gejolak politik meluasnya G30S. Kejatuhan era Presiden Soekarno melahirkan era Orde Baru berawal pada Oktober 1965. Peristiwa besar gejolak politik Indonesia mencapai puncaknya. Meluasnya gerakan 30 September atau G30S melibatkan Partai Komunis untuk mengkudeta Presiden Soekarno. DPR merespons situasi pemberontakan G30S dengan membekukan 62 anggota DPR fraksi PKI beserta semua organisasi masyarakat di bawah naungan PKI. DPR memutuskan membentuk 2 panitia, yaitu panitia politik, tugasnya mengikuti perkembangan dalam berbagai masalah bidang politik, dan panitia ekonomi bertugas memonitoring situasi ekonomi dan keuangan serta membuat konsepsi tentang pokok-pokok pemikiran ke arah pemecahan. DPR di era Orde Baru. Setelah terjadi transisi pemerintahan dari Soekarno ke Soeharto, DPR memulai tugas dan wewenangnya yang sesuai dengan cita-cita Orde Baru. Selama masa Orde Baru, di dalam tubuh DPR terjadi banyak skandal seperti korupsi dan penyuapan. Hal ini membuat wajah DPR buruk di mata masyarakat. Ketua MPR RI periode 1999 sampai dengan 2004, Amin Rais, bahkan mencap DPR sebagai tukang stempel dari pemerintah Soeharto. Buruknya kinerja DPR pada era Orde Baru membuat rakyat tidak puas terhadap para anggota legislatif. Hal ini diperparah dengan krisis moneter yang melanda Indonesia pada saat itu. DPR juga mendapatkan kritik dari masyarakat karena dianggap malas bekerja meski telah mendapat fasilitas mewah seperti gaji besar, kendaraan, dan perumahan. Dan puncaknya adalah demonstrasi mahasiswa 1998 yang mampu menguasai gedung DPR dan berakhir dengan lengsernya Presiden Soeharto dari jabatannya sebagai Presiden RI. Dan kini setelah era Presiden Jokowi, harapan baru ada pada masa pemerintahan Presiden Prabowo. Akankah DPR RI mampu menjalankan amanah serta tugasnya sebagai wakil rakyat? Kita nantikan saja.